Selamat datang di channel kami, You Backpacker. Kali ini kami mengunjungi Pulau Jeju, sebuah pulau vulkanik di Korea Selatan, dengan garis pantainya yang membentang sepanjang lebih dari 250 km. Pulau ini terkenal dengan keindahannya dan berhasil mendapatkan Triple Crown dari UNESCO, meliputi penghargaan dalam Warisan Alam Dunia, Taman Geologi Global, dan Cagar Biosfer. Wow! Sebelum kami menceritakan pengalaman kami backpackeran ke Jeju, yuk bantu subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa like dan komennya juga ya. Pulau Jeju terletak di Selat Korea sebelah barat daya Semenanjung Korea. Pulau Jeju juga terkenal dengan budaya dan warisan lokalnya, termasuk seni kuliner khas seperti hidangan laut segar. Jadi, pulau ini sepertinya diberkati dengan panduan kombinasi yang sempurna antara keindahan alam dan warisan budaya, sehingga merupakan salah satu destinasi wisata yang paling populer di Korea Selatan dan menjadi salah satu wishlist kami. Kami menuju ke Jeju dari Busan. Dari Busan sendiri, untuk menuju ke Jeju ada dua alternatif moda transportasi, yaitu menggunakan pesawat dan kapal feri. Untuk pesawat cukup banyak frekuensinya. Dalam satu hari bisa lebih 20 penerbangan dari Busan ke Jeju dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sedangkan kapal feri membutuhkan waktu sekitar 12 jam dari Busan ke Jeju dan beroperasi 3 kali dalam seminggu. Kami memilih menggunakan pesawat, walaupun lebih mahal dibanding dengan kapal feri, namun waktunya lebih cepat. Kami mendarat di Bandara Udara Internasional Jeju yang terletak sekitar 4 km dari pusat kota Jeju City, kota terbesar di Pulau Jeju. Bandaranya sendiri adalah bandara terbesar nomor 2 di Korea Selatan setelah Bandara Internasional Incheon di Seoul. Secara umum, untuk destinasi wisata di Jeju terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu Pulau Jeju bagian barat, Pulau Jeju bagian timur, dan Jeju City. Untuk kami yang backpackeran, masalah transportasi menuju destinasi-destinasi wisata ini menjadi lumayan tricky. Sedapat mungkin kami berusaha untuk menghindari menggunakan jasa tour guide, karena kami ingin lebih menikmati momen di Jeju ini dengan santai dan tidak terburu-buru. Untuk moda transportasi umum di Jeju sendiri, sebenarnya terdapat beberapa moda transportasi. Yang pertama adalah bis. Bis adalah salah satu moda transportasi umum yang paling populer dan murah. Terdapat dua jenis layanan bis, yaitu bis kota yang melayani lintasan dalam kota seperti di Jeju-si dan Seongwipo. Rutenya sangat lengkap dan menjangkau seluruh kawasan kota. Kemudian ada juga bis antar kota dengan rute yang lebih panjang dan menghubungkan berbagai bagian pulau termasuk sejumlah destinasi utama Jeju yang tersebar di seantero pulau dari barat ke timur. Yang kedua adalah taksi. Taksi sendiri mudah ditemukan di Jeju dan merupakan cara yang nyaman untuk bepergian. Taksi di Jeju umumnya menggunakan meteran, walaupun tarifnya memang lebih mahal dibanding dengan bis, terdapat juga opsi taksi tur, sehingga dengan perjanjian antara kita dan sopir, nantinya si sopir akan mengantarkan kita ke berbagai destinasi wisata. Yang ketiga adalah sewa mobil. Sewa mobil ini merupakan pilihan yang populer di Jeju, karena memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menjelajah Pulau Jeju sesuai dengan keinginan kita. Terdapat banyak perusahaan penyewaan mobil di Jeju City yang memiliki pool kendaraan berdekatan dengan bandara udara. Kami memutuskan untuk menyewa mobil karena sebagian besar jarak antara destinasi wisata dengan halte-halte bis terdekat cukup jauh dan bertebaran, sehingga dengan menyewa mobil kami memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kami menggunakan jasa sewa mobil Six. Dijemput di bandara udara, kemudian kami dibawa ke pool mereka di dekat bandara. Pada saat mengembalikan mobil, kami juga diantar kembali ke bandara udara. Untuk menyewa mobil di Jeju, kita harus memiliki SIM internasional.
Mobilnya sendiri sudah dilengkapi dengan GPS Map sebagai pemandu arah. Untuk urusan penginapan selama di Jeju, kami menginap di Bijen Guest House di Jeju City yang kami dapatkan dari situs Airbnb. Pemiliknya warga lokal yang sangat ramah dan selalu membuatkan kami sarapan pagi selama di sana. Inilah beberapa destinasi wisata yang kami rekomendasikan untuk dikunjungi di Pulau Jeju. Pertama, Seongsang Icheolbong. Termasuk sebagai salah satu warisan dunia UNESCO, Seongsang Icheolbong yang juga dikenal sebagai Sunrise Peak ini merupakan salah satu situs alam yang paling terkenal dan ikonik di Pulau Jeju. Terletak di sebelah timur Pulau Jeju, aslinya adalah merupakan kawah vulkanik yang terbentuk sekitar 5.000 tahun yang lalu dari letusan hidrovulkanik. Kawah ini berbentuk mangkuk dengan diameter 600 meter dan kedalaman 90 meter. Situs ini terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang sangat indah. Jika ingin mendaki sampai ke puncak, butuhkan waktu sekitar 30 menit dengan jalur yang cukup terawat dan aman. Di situs ini juga terdapat toko souvenir dan tempat makan. Selain itu, di sekitarnya juga terdapat beberapa desa tradisional dan tempat-tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. 2. Seonggup Folk Village. Terletak di kaki Gunung Halla, tidak jauh dari Seongsang Incheolbong. Desa ini adalah salah satu desa tradisional paling terkenal di Pulau Jeju. Di sini terdapat rumah-rumah tradisional Jeju yang terbuat dari batu lava dengan atap jerami. Kita juga bisa melihat berbagai tradisi lokal seperti pandai besi dan seni kerajinan tangan, serta juga terdapat berbagai artefak dan bangunan bersejarah yang menggambarkan kehidupan masyarakat Jeju di masa lalu. Berada di sini serasa kembali ke masa lalu di Jeju dengan suasana yang sangat tentram. Ketiga, Manjagul Cave. Sebagai salah satu warisan dunia UNESCO, ini adalah atraksi geologis yang paling terkenal di Pulau Jeju. Manjagul Cave yang terletak di sisi timur Pulau Jeju ini merupakan salah satu gua lava yang terpanjang di dunia, dengan panjang mencapai 7,4 km. Gua ini terbentuk sekitar 200.000 sampai 300.000 tahun yang lalu dari aliran lava yang mengalir di bawah permukaan tanah setelah letusan gunung berapi. Hanya 1 kilometer saja dari gua ini yang dibuka untuk wisatawan. Kami bisa menikmati pemandangan formasi dinding gua yang sangat mengesankan. Terdapat juga pilar lava setinggi lebih dari 7 meter, merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Jangan kaget ya, suhu di dalam gua ini bisa turun drastis dibandingkan dengan suhu di luar gua. Keempat, Gyeongmyeon Maze Park. Terletak di desa Gyeongmyeon, tidak jauh dari Manjagul Cave. Ini merupakan taman labirin besar dengan dinding labirin yang didominasi warna hijau dan semak Leilandi. Pertama kali dibuka pada tahun 1995. Tempat ini merupakan salah satu yang populer di Pulau Jeju. Kita ditantang untuk memasuki labirin dan jika berhasil keluar, kita bisa membunyikan lonceng yang terletak di jalur keluar di atas jembatan. Peraturannya hanya satu, kalau sudah masuk tidak boleh kembali, jadi harus jalan terus. Sangat menyenangkan dan seru untuk memasuki labirin ini dan berusaha keluar dari situ. Apalagi kalau mendengar bunyi lonceng, kita jadi semakin terpacu untuk bisa segera memecahkan teka-teki labirin dan keluar dari situ. Kelima, Jeju Loveland. Terletak di dekat Bandara Internasional Jeju, ini adalah taman patung yang bertema dewasa dan mesum, namun dikemas dengan seni yang tinggi dan humoris. Untuk pertama kali dibuka pada tahun 2004. Hanya pengunjung berusia 18 tahun ke atas yang boleh masuk. Di sini terdapat patung-patung yang tersebar seantero taman dengan berbagai pose dan tema seksual.
namun dikemas dengan seni yang sangat artistik. Tamannya sendiri sangat luas dan indah, lengkap dengan jalan setapak dan air mancurnya. Terdapat juga pameran di dalam ruangan berupa galeri seni dan diorama. Di sini banyak spot foto yang unik dan lucu. Keenam, Hayop J Beach. Pantai yang terletak di sebelah barat Pulau Jeju ini sangat indah dengan pasirnya yang putih dan airnya yang jernih. Kita bisa menghabiskan waktu di sini tanpa terasa. Pemandangan sekitar pantai juga sangat indah dengan ilalang-ilalangnya, khas ala drakor gitu. Ketujuh, Sangyang Beach. Terletak di dekat Jeju City. Pantai ini kebalikan dari Haeundae Beach. Airnya tetap jernih, tapi pasirnya berwarna hitam. Pasir ini terbentuk dari aktivitas vulkanik di Pulau Jeju. Menghabiskan waktu di pulau ini juga sangat menyenangkan. Begitulah pengalaman kami backpackeran di Jeju. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan untuk cerita-cerita seru pengalaman backpackeran kami selanjutnya, ikuti terus ya channel ini. Salam sehat dan happy selalu.